Alur cerita God Level Assassin I Am The Shadow kini sudah memasuki chapter ke-73-74. Video ini merupakan kelanjutan dari cerita sebelumnya. Di cerita sebelumnya, King Xiaoyu ditangkap oleh Rentu. Ia digantung dan kakinya dipotong. Dan di balik semua kejadian ini adalah orang yang ingin menjebak Shadow. Tetapi di sana, Ghost Spirit telah tiba. Cerita kemudian dilanjutkan. Di saat yang sangat sulit, King Xiaoyu berusaha untuk login ke dalam game. Karena sekarang ini, ia sedang berada di dunia nyata dan sedang ditangkap. Sistem muncul, permintaan login gagal, tidak dapat memasuki permainan God's Abandoned saat dalam pertempuran. Melihat notifikasi itu, Xiaoyu hanya menangis. Ia mencobanya berulang kali, tetapi pada akhirnya ia terus gagal. Melihat pria yang menangkapnya, Xiaoyu bilang, "Saya hanya ingin menjual rumah saya, mengapa ini terjadi? Apakah aku akan mati? Ya, aku akan mati. Tolong, seseorang tolong bantu aku." Xiaoyu kemudian mengingat kenangannya bersama kakaknya. Jika Qin Feng ada di sini, dia pasti akan menyelamatkanku kan? Qin Feng yang terkutuk itu, kenapa kamu mati begitu saja? Xiaoyu masih mengira kakaknya mati tenggelam karena ramalan yang diberikan oleh Rentu. Xiaoyu menangis, akan tetapi sesuatu terjadi pada dirinya. Ia menerima sebuah skill healing. Ia sangat terkejut. Apa ini skill penyembuhan? Apakah seseorang datang untuk menyelamatkanku? Akan tetapi yang melakukannya adalah Rentu, pria yang menangkapnya. Pria itu memberikan healing. Ia bilang, "Wanita cantik, izinkan saya memperkenalkan diri lagi sekarang. AD permainan saya di God's Abandoned adalah Human Butcher dan kelas saya adalah Priest. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati secepat ini." Pengalaman yang benar-benar menakjubkan adalah mempermainkan mangsamu hingga batas ekstrim sebelum membunuhnya perlahan-lahan. Rentu tertawa, "Itu sebabnya saya memilih menjadi Priest. Sayang, aku ingin menghilangkan payudaramu." Mendengar ucapan Rentu, seketika Xiaoyu pingsan. Rentu bilang, "Apa? Pingsan karena ketakutan? Sungguh gadis yang lemah dan tak berdaya." Akan tetapi Rentu tiba-tiba menerima sebuah serangan. Serangan itu menembus tubuhnya. Ternyata itu adalah Ghost Spirit. Ghost Spirit menyerang Rentu menggunakan skillnya. Rentu lalu diangkat di udara. Ghost Spirit bilang, "Katakan padaku, mengapa kau membunuhnya? Dan mengapa kamu ingin menjebak Shadow?" Rentu lalu menggunakan skill penyembuhan pada dirinya sendiri. Akan tetapi Ghost Spirit langsung menggunakan skillnya dan mengikat seluruh tubuh dari Rentu, lalu membantingnya ke tanah, sehingga Rentu terluka parah. "Ceritakan semua yang kau tahu, atau aku akan biarkan kau merasakan sakitnya kakimu digergaji." Mendengar itu, Rentu sangat terkejut. "Baiklah, saya mengatakan semuanya." Cerita kemudian berpindah di dalam game, tepatnya di reruntuhan kota Jianghai. Di sana, Wang Meng bersama An Yu berkumpul. An Yu bilang, "Karena kami berhenti melaporkan waktu online dan offline Shadow, tidak ada pembunuhan yang terjadi." Wang Meng bilang, "Shadow telah masuk dan keluar secara normal, yang membuktikan bahwa seseorang mencoba menjebaknya." Little Black sangat kesal. "Aku tahu, bos Shadow itu tidak mungkin seorang pembunuh psikopat. Kami tidak menganggap bos Shadow itu seorang pembunuh psikopat, tetapi masyarakat yang berpendapat lain. Begitu rumor itu menyebar, kekacauan yang tak terduga bisa saja terjadi, dan itulah tujuan pelaku sebenarnya." Dan pada saat itu, meski Shadow tidak bersalah, pihak berwenang juga harus turun tangan, menghilangkan Shadow, dan meredahkan kekacauan. Little Black bilang, "Tetapi bisakah tim resmi benar-benar mengalahkan Shadow?" An Yu menjawab, "Pastinya tidak ada yang bisa mengalahkannya." Little Black dan Xiao Shui menjadi merinding mendengarnya. Kalau sampai benar-benar seperti itu, kerugian besar pasti akan dialami oleh pihak berwenang. Negara lain kemudian akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang, dan Xia Agung akan berada dalam bahaya yang besar. Oleh karena itu, kita perlu menyingkirkan Shadow dari kecurigaan sesegera mungkin. Yang pasti sekarang adalah bahwa orang yang ingin menjebak Shadow bersembunyi di dalam pemerintahan kota Jianghai. Pemerintah kota Jianghai juga memiliki hubungan dengan Shadow. Saya hanya bisa memikirkan satu orang. Cerita kemudian berpindah ke pria, otak di balik semua perencanaan untuk menjebak Shadow. Ia sangat kesal dan melihat handphonenya. Mengapa belum ada kabar tentang kepergian Shadow 2 hari lalu? Tukang jagal itu mungkin akan membunuh mangsanya. Sialan, apakah An Yu dan yang lainnya benar-benar mengetahuinya? Apakah hanya Shadow itu yang ada dalam hatimu? Jika aku tidak menyingkirkan Shadow itu, aku tidak akan pernah memilikimu, An Yu. Kamu itu hanya untukku. Aku bersedia menjadi musuh seluruh dinasti Xia Agung. Ia kemudian mengeluarkan kartu skill di tangannya. Dan tak lama kemudian handphonenya berdering. Ada berita, apakah Shadow sedang offline? Ia menerima sebuah pesan. Mangsanya kabur, dan aku butuh 3 tahun masa hidupku untuk mendapatkan kemampuan melacak. Datanglah ke alamat ini, dan berikan aku masa hidup. Pesan itu dari Rentu, yang menangkap Xiaoyu. Sialan, mereka bahkan tidak bisa menangani tugas sesederhana ini. Akan mengerikan kalau sampai kejadian itu sampai ketahuan. Aku tidak punya pilihan lain selain pergi.
Singkat cerita, pria itu mendatangi lokasi Rentu. Sesampainya di sana, ia berteriak, "Apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau membiarkan mangsamu lolos?" Tetapi seketika ia sangat terkejut melihat Rentu dan mangsanya tergantung secara bersamaan. Ini apa yang terjadi? Dan di saat itu, tiba-tiba sebuah serangan datang. Serangan itu melilitnya, dan tidak lama kemudian ia juga ikut digantung. Ghost Spirit muncul. "Jadi kau yang mencoba menjebak tuanku, bukan?" Pria itu bilang, "Apa tuanmu? Sialan, lepaskan aku. Kau tahu siapa aku?" "Tentu saja aku tahu. Bawahanmu itu menceritakan semuanya pada aku. Anda adalah Ma Nailiang, putra magang wali kota Jianghai. Anda memerintahkan orang untuk membunuh orang lain dan kemudian membuang mayatnya selama Shadow online dan offline untuk menjebak Shadow. Human Butcher, kau telah menepati janjimu dan mengungkap dalang di balik semua ini." Ghost Spirit melepas Rentu. "Sebagai hadiah, aku memberimu kesempatan untuk menikmatinya. Ayo bunuh Ma Nailiang." Rentu lalu mengeluarkan aura psikopatnya. Dengan tatapan tajam, ia mencoba menyerang Ma Nailiang. Ghost Spirit bilang, "Gunakan sesukamu, bunuh Ma Nailiang." Rentu bilang, "Baik, terima kasih Nona atas kesempatannya." Mendengar itu, Ma Nailiang bilang, "Sialan, tukang jagal, berhenti di situ." Rentu bilang, "Maaf Tuan Ma Nailiang, saya tidak punya pilihan." Rentu mencoba menyerang menggunakan pisaunya sebelum serangan itu mendarat ke wajah Ma Nailiang. Ma Nailiang lalu menggunakan sebuah skill api di tangannya hingga ia terlepas dari ikatan dari Ghost Spirit dan serangan dari Rentu bisa dihindarinya, dan saat itu terjadi sebuah ledakan. Ghost Spirit tetap tenang melihat kejadian itu. Ma Nailiang sangat marah. "Apakah kau benar-benar mengira aku datang ke sini tanpa persiapan? Kamu gadis kecil, apakah kamu bawahan dari Shadow?" Ma Nailiang menggunakan sebuah kartu skill kekuatan Dewa Matahari. Berdasarkan kelas pemain, atribut ditingkatkan secara signifikan selama 3 menit. Ma Nailiang bilang, "Kalau begitu saya akan mulai dengan menargetkan dirimu. Aku akan membunuh Shadow dan semua anteknya." Ma Nailiang melompat menyerang. "Matilah kau." Serangan panah api. Beberapa serangan panah api dilepaskan oleh Ma Nailiang mengarah ke Ghost Spirit. Tetapi serangan itu masih bisa dihindari dan terjadi sebuah ledakan. Ma Nailiang terkejut. Dia sudah pergi, dia menghilang. Orang itu seorang asasin sama seperti Shadow. Dan tiba-tiba Ma Nailiang menerima sebuah serangan dari Ghost Spirit. Ia tertangkap lagi. Serangan dari Ghost Spirit, serangannya menembus kedua tangan Ma Nailiang. Ma Nailiang diangkat di udara dan ia sangat kesakitan. "Kamu sangat lemah, keahlian kartu ini jelas bukan milikmu. Katakan padaku, siapa yang membantumu di balik layar?" Ma Nailiang berteriak, "Sakit sekali. Jangan sakiti aku akan menceritakan semuanya padamu. Mereka adalah orang asing yang bersama Qian Sisi. Mereka datang padaku, menginginkan bantuanku untuk membunuh Shadow." Ghost Spirit bertanya, "Apakah mereka juga memberimu kartu-kartu skill ini?" Ma Nailiang menjawab, "Benar sekali, mereka juga bilang ada orang-orang penting yang membantu saya di balik layar, jadi saya bisa tenang." Ghost Spirit bilang, "Siapa tokoh besarnya?" Ma Nailiang menangis, "Saya benar-benar tidak tahu apapun lagi. Biarkan aku pergi dan ayahku akan mengucapkan terima kasih sebagaimana mestinya. Ayahku kan wali kota, dia bisa kasih apapun yang kamu mau." Akan tetapi Ghost Spirit langsung menggunakan skill kepada Ma Nailiang. Sebuah duri-duri muncul dari dalam tubuhnya. Ghost Spirit bilang, "Itu sangat bising. Kata guru, kita tidak boleh mengasihani musuh." Singkat cerita, Rentu dan Ma Nailiang berhasil dikalahkan. Ghost Spirit lalu melihat Xiaoyu yang sedang tergantung. "Oh iya, ada juga seorang gadis di sini. Kedua kakinya hilang, sungguh menyedihkan. Biarkan pihak berwenang menyelamatkannya. Bertahan atau tidaknya, dia bergantung pada nasibnya sendiri." Tak lama kemudian, pejabat kota Jianghai yang menerima laporan anonim itu tiba di lokasi kejadian. Cepat panggil penyembuh. 2 orang telah meninggal. Salah satunya adalah Ma Nailiang dari biro kami. Dan orang lainnya tidak diketahui. Gadis yang terluka itu tidak sadarkan diri. Tetapi nyawanya tidak dalam bahaya. "Kapten, seseorang meninggalkan pesan di sini." Para aparat melihat pesan di dinding. Kasus pembunuhan psikopat melibatkan 2 orang ini. Mereka bekerja sama. Lebih jauh lagi, mereka ingin menjebak orang lain atas hal ini. Mereka ingin menjebak Shadow. Buktinya ada di ponsel mereka dan gadis itu adalah saksi. Para aparat yang ada di sana berkata, "Ada rekaman di telepon, itu benar. Ma Nailiang berkonspirasi dengan Rentu untuk melakukan pembunuhan dan menjebak seseorang. Ada juga orang dalam yang secara pribadi memberitahu Ma Nailiang tentang online dan offline Shadow. Cepat kirim orang untuk menangkapnya juga." Cerita kemudian berpindah di markas Shadow. Terlihat Shadow sedang makan di sana. Ia kemudian menerima sebuah pesan dari Anyu. "Master Shadow, aku punya kabar baik untukmu. Kasus pembunuhan berantai telah diketahui." Shadow menjawab, "Oh, pembunuhnya sudah ditemukan." Anyu menjawab, "Baiklah, untuk saat ini kami berasumsi itu Ma Nailiang dan seseorang bernama Rentu." Shadow lalu bilang, "Lalu apa yang terjadi?" Anyu bilang, "Ya, karena keduanya sudah mati. Namun kami menemukan bukti termasuk gadis korban. Bukti menunjukkan ada 99% kemungkinan
kemungkinan bahwa kedua individu tersebut adalah pembunuhnya. Namun gadis itu kehilangan kedua kakinya. Ia sangat menderita dan sekarang terbaring koma di rumah sakit. Untuk amannya, kita perlu menunggu gadis itu bangun dan memberikan kesaksiannya sebelum kita dapat menutup kasus ini. Di dalam hati Shadow berkata, tampaknya Ghost Spirit itu telah menyelesaikan misinya dengan sempurna. Anyu lanjut mengirim pesan, "Bos, saya minta maaf karena telah merepotkan Anda dengan hal ini. Sebagai permintaan maaf, saya akan memberitahu Anda beberapa informasi. Fenomena aneh telah muncul di sebuah kota kecil yang ramah bagi pemula di kota Jianghai. 5 monster terbang melayang di langit, terus-menerus memburu para pemain. Dan meskipun kita membunuh 1, jumlah mereka tidak berkurang. Jumlahnya tetap 5. Situasinya persis sama dengan 7 bos yang berkumpul di kota Darkmoon terakhir kali. Wah, pasti ada harta karun menakjubkan yang tersembunyi di sana. Kamu harus pergi untuk mendapatkannya." Di dalam hati Shadow bilang, prasasti batu kuno lainnya telah muncul. Shadow berkata kepada Anyu, "Informasi yang bagus." Menurut deskripsi Anyu, lempengan batu itu seharusnya berada tinggi di udara. Pemain harus menunggu hingga akhir permainan untuk memperoleh kemampuan terbang. Dengan kata lain, saya membutuhkan tunggangan yang bisa terbang. Terakhir kali saya memperoleh kunci kota tengkorak di Menara Miring Ajaib. Tempat itu dulunya merupakan bagian dari Kekaisaran Marega dan kampung halaman para naga. Di sana, Anda bahkan mungkin mendapatkan tunggangan naga. Untuk memasuki tempat ini, Anda harus mencapai level 20. Dan saat ini saya level 19, tinggal naik 1 level lagi. Shadow kemudian login ke dalam game. Ayo pergi. Cerita kemudian berpindah di dalam sebuah game, tepatnya di pantai di luar kota tengkorak. Shadow telah tiba di sana dan telah berhasil mengalahkan beberapa monster di sana. Shadow kemudian mendengar sebuah ledakan dari kejauhan. Shadow mendekati sumber ledakan itu dan melihat beberapa orang sedang bertarung melawan monster. Monster itu mengeluarkan sebuah gelembung dari tubuhnya. Orang-orang yang di hadapannya bilang, "Gelembung? Skill macam apa itu?" Lalu temannya yang ada di belakang bilang, "Ceh, lihat aku." Ia lalu menggunakan skillnya. Satu-satunya kelas tersembunyi, Soul Walker. Tidak dapat melancarkan serangan apapun, tetapi juga kebal terhadap kerusakan apapun dan tidak akan menerima sebuah damage. Ia dapat mengubah dirinya dan rekan satu timnya menjadi wujud jiwa. Dalam wujud jiwa, ia tidak akan menerima sebuah damage. Sang monster lalu mengeluarkan serangannya, mengarah langsung ke 3 orang tersebut. Pengguna skill itu berkata, "Aku akan meninggalkan skill mengubah jiwa ini setelah serangan monster selesai. Dan setelah itu, ayo kita tangkap dia secara bersama." Setelah serangan itu selesai, mereka bertiga menyerang sang monster hingga darahnya tersisa setengah. Dari kejauhan, Shadow melihat mereka dan berkata dalam hati, "Saya ingat di kehidupan saya sebelumnya, Theodore, Zuma, dan yang lainnya bersekongkol untuk menipu otoritas Shanghai. Peristiwa tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa di kalangan pejabat Shanghai, membuat mereka tidak mampu menjaga ketertiban sosial dan menyebabkan kerusakan selama 3 bulan di Shanghai yang secara tidak langsung mengakibatkan kematian lebih dari 100.000 orang di kota tersebut." Sekian alur cerita hari ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di chapter selanjutnya.